Halo, perkenalkan nama saya Fadila Lumente, NIM 201060008. Saya dari kelas K1, mengambil program studi S1 Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Manado. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi hasil diskusi kelas K1, mata kuliah, dasar-dasar komputer, dan TIK anak usia dini. Materi-materi yang akan saya jelaskan antara lain yang pertama, model pembelajaran melalui media internet, yang kedua, TIK berbasis elektronik, yang ketiga, keterkaitan antara TIK dan pendidikan anak usia dini, dan yang keempat adalah tren dan tantangan zaman dalam pengembangan pendidikan. Dengan dosen mata kuliah Ibu Ni Dewi Eka Suwaryaningrat, SPD, MPD. Masuk pada materi yang pertama, yaitu model pembelajaran melalui media internet. Sejak ditemukannya komputer, perubahan dahsyat terjadi pada sendi-sendi kehidupan manusia. Pelan tapi pasti, namun perubahan kian terus menjadi ketika memasuki era globalisasi. Banyaknya saluran informasi seperti surat kabar, radio, televisi, satelit, dan lain-lain membuat era globalisasi ini semakin terasa adanya. Maka, untuk mengatasi hal tersebut, siswa dituntut untuk bisa belajar dengan berorientasi ke masa depan. Yang pertama ada web course. Web course adalah model pembelajaran melalui media internet yang sepenuhnya menggunakan internet dan juga melalui internet. Fasilitas internet yang biasanya digunakan adalah email, chat rooms, online conference, dan lain-lain. Yang kedua ada web-centric course. Web-centric course adalah model pembelajaran melalui media internet yang sebagian pembelajarannya melalui internet, namun ketika berujian akan dilakukan tatap muka. Guru dan siswa akan melakukan pertemuan secara tatap muka pada waktu-waktu tertentu, bisa di sekolah, balai pertemuan, dan lain-lain. Yang ketiga ada Web Enhanced Course. Web Enhanced Course adalah model pembelajaran melalui media internet yang pembelajaran utamanya adalah melalui tatap muka. Internet biasanya digunakan hanya untuk mencari bahan informasi dan juga bahan-bahan belajar. Masuk pada materi yang kedua, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK berbasis elektronik. Teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik terbagi atas dua, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Teknologi informasi bisa berupa laptop, koran, majalah, televisi, dan lain-lain. Sedangkan teknologi komunikasi bisa berupa handphone, pager, dan lain-lain. Kehadiran teknologi informasi berbasis elektronik ini sangat membantu kehidupan manusia karena mempermudah bisa mengakses internet dan juga bisa mendapatkan informasi-informasi untuk kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu keterkaitan TIK dengan pendidikan anak usia dini. Pada pendidikan anak usia dini, keterkaitan TIK yaitu sebagai media belajar. Apalagi untuk zaman sekarang yang sudah serba teknologi. Ada banyak sekali cara untuk mengenalkan anak dengan TIK. Contohnya, untuk anak usia 0-2 tahun, TIK bisa dikenalkan melalui multimedia, yaitu dengan cara memutarkan lagu-lagu rohani maupun lagu-lagu anak-anak. Hal ini dikarenakan karena pada usia ini, anak sudah belajar mengenal dan juga mendengar. Kemudian pada usia 3-4 tahun, anak bisa dikenalkan dengan TIK melalui multimedia, yaitu dengan mengajarkan anak untuk menghafal dan mempelajari tentang kitab-kitab atau ayat-ayat agama seperti bacaan-bacaan Al-Quran, Alkitab, dan yang lain-lain. Hal ini dikarenakan karena pada usia ini anak sudah mulai ingin mencari tahu dan sudah mulai memahami menggunakan kalimat hampir dengan jelas. Selanjutnya usia 5-6 tahun. Pada usia ini, pertumbuhan akademik anak sudah semakin meningkat, maka TIK bisa dikenalkan melalui memberitahu kepada anak apa saja yang menjadi komponen-komponen komputer seperti hardware. Seperti contohnya mouse, keyboard, CPU, dan lain-lain. Penggunaan TIK dalam pembelajaran anak usia dini akan sangat bermanfaat bila digunakan dengan cerdas dan dalam pengawasan orang tua.
Dan materi yang terakhir adalah tren dan tantangan zaman dalam pengembangan pendidikan. Ada banyak sekali tren dan tantangan zaman dalam pengembangan dunia pendidikan. Antara lain, yang pertama, perubahan sosial yang sangat cepat membuat pergeseran nilai pada masyarakat. Yang kedua, belum adanya pengakuan langsung dari pemerintah mengenai profesi teknologi pendidikan. Yang ketiga, belum adanya inovasi-inovasi baru terkait dengan teknologi pendidikan, baik dari segi pendidikannya, teknologi, dari proses maupun sistem. Yang keempat adalah kurangnya pengetahuan guru dan penguasaan guru terhadap teknologi. Dan yang kelima adalah masih banyak hiburan-hiburan yang bisa dilihat dari teknologi yang sajiannya adalah kurang mendidik. Contohnya seperti film-film berkelahi, film-film seksual, dan lain-lain. Hal ini bisa berakibat untuk anak akan menirunya. Dan untuk menutup akhir dari video ini, saya akan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat salah-salah kata. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi banyak orang.